Every time I pull my hair was me outfit. You find me ugly and one day will disappear. Cause what's the point of cracking it was never easy enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are real. Menurut Ibu, apa hubungan antara perkembangan dengan pembelajaran yang ada di sekolah? Perkembangan dengan pembelajaran. Kalau menurut saya, perkembangan itu kan proses tumbuh, mulai dari fisik, emosi, sikap, dan sebagainya. Jadi, kalau seseorang perkembangan fisik, emosi, dan perilakunya baik, maka otomatis akan berkesinambungan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Karena seorang peserta didik apabila ia akan menerima informasi ilmu yang disampaikan, dia harus sesuai, harus sinkron dan balance dengan perkembangan fisik yang sedang baik. Jadi sangat berkaitan. Tidak bisa hanya berkembang saja tanpa ada pembelajaran. Tidak bisa pembelajaran saja tanpa adanya perkembangan. Jadi seorang peserta didik atau seorang individu itu, kalau ingin menjadi insan yang bermanfaat, yang berilmu pengetahuan, harus berkembang dengan baik dan harus memiliki pembelajaran dengan baik. Itu menurut saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja hubungan antara tahapan-tahapan perkembangan manusia dengan pembelajaran? Tahapan perkembangan manusia kan kalau yang saya ketahui sendiri itu mulai dari kita masih dalam janin dalam kandungan ibu atau namanya embrionik, lalu kemudian setelah lahir menjadi bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan hingga masa tua. Jadi kaitannya tahapan perkembangan itu dengan pembelajaran di sekolah, itu menurut saya sama seperti yang tadi, termasuk perkembangan fisik itu. Kalau misalnya dari kecil, dari dia TK, dari dia tingkat SD, SMP, sampai saya sendiri mengajar di SMK ya, saya mengajar di SMK, jadi nanti kalau udah masuk tingkat SMK, kalau dasar perkembangan pendidikannya mulai dari tingkat dia PAUD, TK, SD, SMP, SMK hingga perguruan tinggi itu baik, sangat ya seperti yang saya bilang tadi, berkaitan, tidak bisa terlepas, sangat berkaitan. Jadi bagaimana dia pendidikannya dari kecil hingga dia menuju remaja, dewasa, nah itu sangat berkaitan dengan perkembangannya untuk memperoleh pembelajaran. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 3, kecerdasan dan proses pembelajaran di sekolah merupakan hal yang sangat penting dan wajar. Lalu bagaimana Ibu sebagai seorang guru dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk terus mengembangkan prestasinya? Oke. Memang betul yang kamu sampaikan tadi, kecerdasan sangat penting dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, hal yang akan saya lakukan untuk selalu memotivasi peserta didik saya untuk tetap rajin belajar, apalagi sekarang di era milenial ya namanya sekarang, atau sudah era 4.0 katanya, sudah sangat jadi tantangan besar bagi kami seorang guru untuk tetap memotivasi anak tetap rajin belajar. Salah satunya yang dengan mendekati anak tersebut. Apabila nanti ada rasa-rasa janggal saat dalam proses pembelajaran atau perlakuan anak yang mungkin mengganggu kegiatan proses pembelajaran, kita dekati, kita tanya, apakah ada masalah. Kalau misalnya ada masalah, sebagai guru, tentu kita akan membantu bagaimana proses pembelajaran tersebut tidak mengganggu apa yang menjadi masalah anak tersebut. Kalau misalnya masalah tersebut dari pihak keluarga, ini sering saya lakukan kebetulan di sekolah. Kalau dia berkaitan dengan masalah di sekolah, tentu kita selesaikan di sekolah. Kadang-kadang kan pemicu anak tersebut kurangnya motivasi itu ada yang bully, ada yang ganggu, ada yang mengusik di kelas. Jadi tentu kita tanya siapa yang mengganggu. Nah kalau misalnya nanti ada teman sekelas atau memang di sekolah tersebut, kita bantu dengan mendamaikan apa permasalahannya sehingga motivasi belajarnya tetap kembali seperti biasa. Kalau misalnya ada masalah keluarga,
Ini sering saya lakukan. Kalau ada masalah keluarga, saya biasanya langsung kunjungan rumah ke rumah keluarga. Jadi kita ceritakan bagaimana perkembangan anak di sekolah. Nanti kita selesaikan sama-sama dengan pihak keluarga, karena kan rata-rata anak sekarang, bukan rata-rata, anak sekarang tuh lamanya lebih lama tinggal dengan keluarga dibanding dengan kita. Jadi otomatis dukungan orang tua lebih besar daripada kita sebagai guru yang namanya orang tua kedua. Jadi kerjasama antara orang tua di rumah dengan kita di sekolah, sehingga motivasi anak belajar tetap semangat, sehingga juga dia tetap cerdas dan kelak akan berguna bagi masa depannya. Untuk selanjutnya, jika ada siswa ibu yang minat dan bakatnya lebih unggul di bidang non-akademik, apakah ibu akan terus memberikan motivasinya kepada siswa atau tidak? Tetapi prestasi siswa ini di bidang akademik dibilang rendah. Ya. Kebetulan saya punya kasus ini di sekolah. Jadi kami ada kegiatan dulu sebelum ada itu, tapi belum resmi ya. Sebelum ada itu ekstrakurikuler pramuka itu, dulu kan ekstrakurikuler pramuka itu wajib, hal yang wajib. Sekarang katanya tidak wajib tapi belum resmi. Jadi kebetulan memang ekstrakurikuler pramuka tuh karena dulu wajib, banyak siswa saya itu yang sangat aktif di bagian non akademik termasuk pramuka itu. Kalau kegiatan pramuka dari pagi sampai malam, apalagi nanti ada namanya kegiatan Karsani, kegiatan Sabtu Minggu untuk anak pramuka namanya, dia tahan itu tuh nggak tidur selama 24 jam daripada nanti dia mengikuti kegiatan akademik di dalam kelas gitu. Dia tidak betah, bosan duduk di kelas, dia lebih, tipe anaknya lebih suka belajar di luar, yang kayak belajar PBB, pramuka, pokoknya dia lebih suka pelajaran yang menantang. Cuma seperti yang kami sampaikan tadi, pelajaran akademik penting, sangat penting. Karena uh, bukan tidak penting dia mengikuti kegiatan akademik, apalagi itu kan sesuai dengan minat bakatnya. Harus sama-sama kita support, tetap kita dukung kegiatan akademiknya, tapi tetap tidak melatar belakangi, dia harus mengutamakan, memprioritaskan yang akademik. Karena kalau tidak dari dasarnya akademik, kalau hanya non akademik yang dia ikuti, tidak akan berhasil sekolahnya. Karena di rapor penilaian kita itu hal yang menunjang untuk kenaikan kelas, kelulusan, ataupun nanti kelak dia akan bekerja, orang melihat akademiknya, bukan non akademiknya. Jadi tetap kita motivasi bagaimana caranya, atau mungkin kita ikuti gaya belajarnya agar dia nyaman di kelas. Jadi itu tetap dimotivasi, tapi tidak membelakangkan non akademiknya. Jadi kita seimbangkan agar dia tetap suka dan dengan belajar. Pertanyaan nomor 5, setiap siswa kan memiliki kreativitasnya sendiri. Jadi bagaimana upaya ibu dalam mendukung mereka untuk terus mengembangkan kreativitas mereka? Di sekolah ini saya tidak jauh-jauh bercerita sesuai dengan keadaan dan realita di instansi saya bekerja. Banyak memang setiap orang tidak memiliki kreativitas yang beragam. Ada ya lain-lain lah, setiap individu itu kan unik, lain-lain kreativitas yang dimilikinya, termasuk bakat minatnya. Jadi kita bantu sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang dimiliki sekolah, kita tetap dukung, kita akan tetap dorong apapun kemampuan kita. Misalnya ada siswa nanti yang tadi tentang kreativitas ya pertanyaannya. Misalnya kreativitasnya nanti dia kreatif. Apalagi sekarang kami di sekolah ada namanya, semenjak kurikulum merdeka ini ada namanya PPP5, Proyek Profil Pelajar Pancasila. Jadi di proyek Profil Pelajar Pancasila ini ya anak dituntut lebih kreatif. Nah di sini nanti ada sebuah kegiatan yang membuat proyek, kayak ada kemarin di sekolah kami membuat proyek kayak membuat lukisan, membatik dan sebagainya. Jadi di situ anak bebas berkreasi sesuai dengan kreatifnya. Kalau dia lebih suka misalnya membuat arsitek, mendesain rumah atau apa, dia menggambar itu. Ada yang suka melukis, dia membuat gambar bunga, pepohonan dan sebagainya. Ada yang suka kaligrafi, dia membuat tulisan Arab dan sebagainya. Jadi kita tetap mendukung kreativitas mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kita tidak memaksa harus, kalian harus bisa ini, kalian harus bisa ini, enggak. Kita menuruti, menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kreativitas yang mereka miliki.
Lalu dalam proses pembelajaran seringkali siswa tidak ingat dan cenderung lupa terhadap materi pembelajaran yang sudah diajarkan. Jadi strategi apa yang akan Ibu berikan agar siswa tidak cepat lupa dalam menerima pembelajaran yang sudah diberikan? Nah, strategi yang saya berikan untuk memberikan pembelajaran kan, alhamdulillah semenjak masuk kurikulum Merdeka yang sekarang pemerintah menyediakan platform Merdeka Mengajar namanya. Di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali tips dan strategi bagi kita sebagai guru, panduannya tepatnya sebagai kita sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang gimana caranya asik. Kalau zaman dulu kan monoton, kalau nggak nanti di apa selama tanya jawab gitu. Pokoknya monoton kalau zaman-zaman dulu mungkin ibu sekolah begitu. Tapi kalau zaman sekarang, kita sebagai guru harus dituntut kreatif gimana caranya agar pembelajaran tersebut tidak monoton. Anak pun nyaman belajar dengan kita. Kalau anak sudah nyaman belajar dengan kita, insya Allah materi yang disampaikan pun akan masuk ke dalam pikiran anak-anak. Jadi dengan bantuan pemerintah memberikan media, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, alhamdulillah guru sudah dibekali berbagai teman sehingga tidak terlalu stres lagi harus gimana ya, harus gimana ya. Pokoknya berbagi media, contoh kayak video-video menarik. Kadang-kadang kami belajar ditampilkan ke anak kayak nanti sebelum mulai TBM biar tidak menonton, kita melakukan permainan dulu game sebelum biar mereka rileks sebelum nanti game baru nanti kayak jangan hanya kayak tanya jawab. Kadang-kadang kita melakukan diskusi. Kalau pas lagi diskusi kan kita membiarkan mereka uh, pokoknya dalam diskusi itu kita lepas dari situ. Kita hanya sebagai penilai di situ. Kita lihat apakah mereka menguasai materi yang kita berikan. Dengan berdiskusi, tentunya mereka akan lebih mengingat lagi apa yang mereka sampaikan. Jadi saya sih begitu tipsnya. Selain menggunakan teknologi yang ada, terus sekali saya tidak hanya di kelas, kadang-kadang di luar ruangan kami belajar dan tak bosan, kadang-kadang di labor komputer, kadang-kadang ke perpustakaan, berbagai hal yang dilakukan agar mereka tidak bosan di kelas dan dapat menerima informasi ilmu sehingga mereka mudah menerimanya dengan baik. Untuk motivasi sendiri, bagaimana cara Ibu memberikan motivasi kepada siswa agar mereka dapat mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di kelas? Motivasi, mungkin setiap hari untuk pemberian motivasi ya kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan ya, namanya juga kita manusia, tidak semua peserta didik tersebut bisa menerima motivasi atau dorongan positif yang kita sampaikan. Tapi sebagai guru tidak bosan-bosannya akan selalu saya lakukan, walaupun ibaratnya kadang-kadang anak tersebut menerima informasi masuk kiri, keluar kanan. Kalau kadang-kadang ada sih kasus kemarin kayak anak tuh kayak udah muak gitu sama kita dengan motivasi kayak seolah-olah kadang-kadang kalau kita nak kasih ya, apalagi di sekolah kami rata-rata, apalagi karena di kampung ya, rata-rata ekonomi orang tua tuh menengah ke bawah. Jadi anak-anak tuh udah pesimis, kayak mau lanjut perguruan tinggi atau apa keadaan orang tua tidak memadai. Terus nanti kalau dikasih motivasi, misalnya kayak orang-orang pengusaha sukses itu tuh bukan dari orang kaya loh, dasarnya mereka dari orang kurang mampu. Jadi berbagai motivasi lah mungkin yang ditampilkan, yang diberikan. Tapi kadang-kadang yang mereka mindsetnya tuh udah sekarang kayak ngapain sih bu rajin-rajin belajar kan presiden udah ada, kan menteri sudah ada, kan gubernur sudah ada, kan bupati sudah ada. Jadi kayak sudah pesimis. Cuma uh, tidak semuanya yang bisa menerima motivasi yang baik itu. Tergantung dorongan juga. Kan ada beberapa faktor, faktor internal, faktor eksternal. Tentunya tidak tertutup kemungkinan dari keluarga juga. Ada sebagian juga siswa dorongan keluarga yang bilang, ya udahlah kamu sampai SMK aja, dapat ijazah SMK sudah syukur katanya. Kadang-kadang kita ini memotivasi anak tuh, ya kalau bisa sampai perguruan tinggi. Untuk melanjutkan perguruan tinggi itu sekarang mudah, asal kita mau, beasiswa di mana-mana. Tadi saya sampaikan, bagi yang menerima, ya semangat belajar, ya rajin belajar gimana caranya mempertahankan nilai. Alhamdulillah, sudah hampir saya 5 tahun di sekolah itu, yang motivasi yang saya sampaikan diterima, dia mempertahankan nilainya. Alhamdulillah banyak yang diundang masuk perguruan tinggi negeri. Tapi ya yang mungkin yang kurang motivasi, kita kan sebagai guru nggak 24 jam bersama anak, hanya setengah hari. Oh ya usahanya ya sampai setengah hari. Kadang-kadang biar lebih rasanya motivasinya itu lebih ya apa namanya lebih diterima sama anak. Kadang-kadang saya komunikasi juga sampai rumah mengingatkan
biar ibaratnya jangan lupa besok mau ujian belajar, udah kayak orang tua rasanya. Tapi ya yang namanya manusia tidak semuanya menerima informasi yang kita sampaikan. Tapi alhamdulillah sejauh ini dengan motivasi-motivasi memberikan gambaran bahwa melanjutkan perguruan tinggi itu mudah, pendidikan lebih gratis, jadi kita memberikan motivasi, memberikan contoh dari pengusaha, dari orang-orang yang di luar sana. Nah, gitu sih tips dan triknya sampai sejauh ini. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar ini merupakan hal yang sudah sangat lumrah di lingkungan pendidikan. Jadi, apa upaya yang dapat Ibu berikan untuk mengatasi kejenuhan belajar yang diterima oleh siswa? Sebenarnya dari sisi kejenuhan belajar kan kata tadi biar mereka tidak jenuh ya saya ulang lagi kayak ya gaya belajarnya, suasana belajar itu tidak hanya monoton di kelas, harus ganti suasana. Kadang-kadang indoor, kadang-kadang outdoor, kadang-kadang kita belajar sambil bermain, gimana caranya nggak jenuh atau nggak bosan tadi. Nah, kadang-kadang kita ke perpustakaan sambil ya gimana caranya biar mereka nggak jenuh. Kita juga kan kadang-kadang ibaratnya tidak muluk-muluk ya, kita juga manusia kadang-kadang di kelas juga kayaknya bosan, apalagi mereka sebagai siswa. Apalagi sekarang SMA, SMK di Provinsi Sumatera Barat itu sudah melakukan full day mulai dari jam 7.30 kalau kami sampai jam 5. Jadi udah bayangkan dari jam 7.30 sampai jam 5 anak berada di sekolah, otomatis ya dan jenuhnya luar biasa. Jadi kami sebagai guru sering sih mengadakan rapat evaluasi pembelajaran. Kepala sekolah juga sering menekankan karena kita udah gede. Gimana caranya? Pokoknya mulai dari itu jangan nonton, jangan asik tanya ceramah, tanya jawab. Apalagi anak-anak sekarang udah kreatif, bukan kayak zaman-zaman dulu. Anak sekarang itu kritis, nggak bisa kayak metode kita zaman dulu. Harus kadang mereka punya rekomendasi, kita belajar di sini. Kadang-kadang kita ngikutin maunya mereka. Kadang-kadang sambil berwisata kami pergi, kadang-kadang pergi ke kantin sambil belajar. Pokoknya untuk maunya mereka, atau mereka tidak jenuh. Itu kira-kira. Eh, untuk pertanyaan terakhir itu mengenai gaya belajar, setiap siswa kan itu berbeda-beda. Jadi, bagaimana alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Gaya belajar itu kalau nggak salah ada 3 jenis, auditory, visual, sama kinestetik. Memang sudah kami juga sudah melakukan pemetaan mana siswa kami yang memiliki gaya belajar auditoris, mana yang gaya belajarnya visual, mana kinestetik. Kami sudah mengklasifikasikan gaya belajar per kelas. Kebetulan program itu kami jalankan sekitar 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berlanjut. Jadi hal yang kami lakukan selain sudah mengklasterkan yang gaya belajar kinestetik itu ini loh kelompoknya. Jadi ada satu masa nanti yang kayak misalnya gaya belajar kinestetik itu kami samakan, tapi tetap karena kami jurusan SMK, tapi yang satu jurusan otomotif. Kebetulan di sekolah kami ada 4 jurusan, yang otomotif, di sana sama perkantoran, sama TKL, teknik ringan. Nanti kertas nanti jurusan otomotif itu yang mana yang dia gaya belajarnya kinestetik. Nah, nanti guru ini merubah rancangan pembelajarannya. Kalau sekarang dulu namanya RPT, kalau sekarang namanya modul ajar. Jadi diubah sesuai dengan gaya belajar anak. Nanti ada semasa nanti yang mereka kinestetik itu dibersamakan sesuai dengan keinginan mereka. Nanti yang auditory itu dibersamakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Terus ada nanti yang visual itu dibersamakan. Nah, sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau misalnya di dalam kelas, misalnya kalau tadi kan nggak dilakukan tes pemetaan yang gaya belajarnya. Terus kalau misalnya nanti di dalam kelas, gaya yang satu kelas itu, yang gaya belajarnya itu disatukan, strateginya ya kami memilih metode pelajaran yang tepat, tidak hanya monoton ke si kinestetik, tidak hanya monoton ke si auditorik, tidak hanya monoton ke visual. Jadi di random gaya belajarnya sehingga dari gaya belajar yang mereka masing-masing berbeda. Misalnya pada saat kita melakukan gaya belajar kinestetik, yang si kinestetik melihat, tapi yang saat kita melakukan gaya belajar audio, yang audio melihat gitu. Jadi di mix and match metode pembelajarannya. Selain itu ya dengan begitu kan kita tidak hanya memperhatikan si kinestetik aja atau si teori. Pokoknya dalam metode pembelajaran itu kita memberikan hal yang seadil mungkin, secepat mungkin agar mereka bisa mencerna informasi ilmu yang disampaikan.
Hope you do. Come on.